Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Pada video kali ini, kita akan bahas satu persatu latihan soal tes masuk ASN yang dalam kesempatan ini yaitu tentang latihan tes wawancara pada formasi non-guru tahun 2023. Oke, perlu diketahui untuk masuk ke P3K tahun 2023 ada beberapa tes yang harus kita lalui, yaitu ada jenis soal yang harus kita kerjakan dalam tes CAT. Yang pertama yaitu seleksi kompetensi sebanyak 90 soal. Kemudian soal manajerial ada 25 soal. Kemudian ada sosial kultural sebanyak 20 soal. Dan yang terakhir yaitu tes wawancara yaitu sebanyak 10 soal. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, dalam soal pertama ini kita akan disuguhkan 4 pilihan jawaban yang berbeda yaitu A, B, C, dan D. Setiap jawaban memiliki nilai yang berbeda yaitu dari angka 1 sampai angka 4. Nilai paling rendah 1 dan paling banyak adalah 4. Untuk jawaban atau soal yang tidak dijawab maka memiliki nilai 0. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan yaitu pembahasan satu persatu latihan soalnya. Pada soal pertama, apa yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? Jadi, apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama sebagai ASN nantinya? Oke, A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. B. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. Kemudian D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Jadi, pada saat hari pertama Anda kerja sebagai seorang ASN, apa yang Anda lakukan pertama? Jawaban yang paling tepat adalah berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. Jadi kita pendekatan atau bergaul dengan teman-teman atau rekan kerja kita yang baru. Agar menjalin silaturahmi yang bagus. Pada soal berikutnya. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? Jadi, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Kemudian D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Apabila kita merasa buntu untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Jawaban yang tepat adalah meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Jadi kita sharing-sharing pengetahuan dengan mungkin rekan kerja atau komunitas lainnya yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian soal berikutnya. Apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? A. Memaafkannya karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. B. Memaafkannya namun saya sulit melupakannya. C. Saya tidak dendam namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya. D. Tentu tidak. Saya akan mencari kesempatan untuk membalaskan dendam. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu memaafkannya. Karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain. Kemudian soal berikutnya. Bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih mudah dari Anda? Jadi bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih mudah dari Anda? A. Tidak mau disuruh olehnya. B. Biasa saja dan bekerja seperti biasa. C. Memanggilnya dengan namanya.
D. Tetap menghormati dan menghargai sebagai pimpinan. Oke, jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Saya rasa pasti kalian sudah paham saja. Yaitu jawaban yang paling tepat adalah D. Meskipun dia masih muda, tapi kita tetap menghormati dan menghargainya sebagai seorang pemimpin. Oke, ke soal berikutnya. Apakah Anda bersedia mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung pekerjaan Anda nantinya? Apakah Anda bersedia mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung pekerjaan Anda nantinya? A. Saya menunggu rekan kerja saya menguasainya terlebih dahulu. Lalu saya akan minta diajarkan. B. Tidak. Saya akan berusaha menggunakan cara konvensional sebaik mungkin yang saya bisa. C. Saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lama bagi saya untuk menguasainya. D. Saya akan meminta untuk dipindahkan pada divisi yang tidak berhubungan langsung dengan teknologi. Jadi, kita dituntut apakah bersedia untuk mengikuti perkembangan teknologi? Jawaban paling tepat adalah Oke, saya akan bersedia belajar walaupun akan butuh waktu lama bagi saya untuk menguasainya. Jadi kita ada niat untuk belajar ke perkembangan teknologi tersebut meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menguasainya. Oke, langsung. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Oke, jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Oke, jawaban A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. D. Tergantung rekan-rekan kerja saya. Bekerja dengan cara seperti apa? Oke, jawaban yang paling tepat adalah saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dan cerdas. Jadi bisa bekerja keras sekaligus memakai otak atau bekerja cerdas. Oke, soal berikutnya. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? Jadi, bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan, karena saya takut dipindah ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan, karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Oke, jawaban paling tepat adalah mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Jadi, meskipun kita harus loyal kepada pimpinan, jadi kita juga harus mengarahkan atau memberikan masukan kepada atasan kita. Apakah ini sudah sesuai atau bertentangan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikianlah beberapa soal yang telah kita bahas bersama-sama. Apabila ada usul, kritik, saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.